Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas seputar apa yang telah aku pelajari selama aku hidup ya tentang kehidupan manusia. Dan mungkin kamu akan menemukan kunci utama nih untuk membangun kehidupan yang sukses gitu ya. Mungkin sebab I'm not an expert, oke? Aku bukan expert di dalam psikologi, aku juga belum bisa tergolong sukses gitu karena masih ada banyak hal yang belum aku capai. Tapi semoga kalian bisa menganggap aku sebagai orang yang cukup gila yang mau membuktikan teorinya kalau kalau itu tuh bener gitu ya. Jadi aku lagi menghidupi teoriku sekarang nih gitu ya. Jadi please do your own research, jangan langsung percaya apa yang ngomongin, tapi cek sendiri ya. Oke, jadi ini ada 3 resource utama dalam hidup manusia buat aku pribadi itu ada time, ada money, ada energy. Oke. Kita tahu kalau anak muda itu punya waktu dan punya energi, tapi bokeh. Kalau orang dewasa, kaya sih, energinya banyak sih, tapi nggak punya waktu banyak gitu. Saking sibuknya. Tapi orang yang udah tua, kaya, bener, waktunya banyak bener, tapi jalan dikit, encok. Ya, jadi 3 komponen ini sama-sama penting, tiga-tiganya. Tapi yang jelas di fase hidup yang berbeda, ketersediaannya juga berbeda gitu ya. Dan kita tahu bahwa kita loncat ke human needs. Apa sih yang manusia itu butuhkan di dalam hidup ini? Ya, sebenarnya kan kalau manusia ditanya kenapa kamu hidup, pasti kan aku mau mencapai A, capai B, mau sukses dan segala macam. Itu kan bagian dari self-actualization ya. Bicara tentang tujuan hidup, visi, goals, atau pencapaian ya. Ini nggak melulu egois tentang diri sendiri, bisa juga kayak visi dari Tuhan dan segala macam gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu lah intinya dalam hidup dia. Dan kan nggak mungkin kita bisa mencapai itu kalau kita nggak punya dorongan dari lingkungan sekitar, which is yang tadi di bawahnya ini nih, yaitu love and social connection. Bicara tentang teman, komunitas, partner, terus tentang penerimaan, tentang validasi, dan ini biasanya mendasari kita bisa mencapai hal yang paling atas ini gitu. Dan nggak mungkin kita bisa ngomongin 2 hal di atas ini kalau misalnya kita masih bingung besok makan apa, besok tinggal di mana. Nah, which is ini masuk ke dalam safety ini gitu, rasa aman. Dan ini terinspirasi sih dari hierarchy of needs-nya Maslow, Abraham Maslow. Ya, tapi ini versi simplifikasinya dari aku aja ya. Dan bisa jadi yang aku buat ini salah juga, tapi menurut aku sih 3 hal ini yang utama dicari manusia. Dan untuk membangun ketiga hal ini dibutuhkan sebuah fondasi yang kuat, yang sangat-sangat kuat, sehingga ketika kita membangun di atas jangan sampai fondasi kita miring nih, kayak begini nih ya, miring. Nah, kalau miring kayak gitu yang terjadi adalah malah jatuh semua gitu. Nah, pertanyaannya fondasinya apa sih gitu kan? Tapi nanti kita akan bahas. Nah, sekarang apa hubungannya yang tadi ini time, money, energy sama yang ini gitu? Yang hubungannya adalah gini. Energi itu disuplai dari fondasi yang kita buat. Oke? Dan uang itu memungkinkan seperti ini ya, seperti lift ya. Ibaratnya kita mau naik ke paling atas nih. Uang itu sebagai liftnya gitu. Kendaraan kita buat naik nih, kendaraan kita buat berpindah nih dari satu kebutuhan ke kebutuhan yang lain nih. Dan ini semua dibatasi oleh waktu gitu, constrained by time gitu ya. Dan yang menariknya adalah seringkali orang tuh salah fokus gitu ya. Orang fokus malah cari uang gitu. Padahal kalau kita renungkan ya, kenapa uang itu bukan menjadi tujuan utama hidup kita? Sebab bayangkan kalau uang itu sebenarnya seperti ilusi ya. Kalau kita kalau uang misalnya nggak bisa kasih safety, nggak bisa kasih love and social connection, nggak bisa kasih self actualization, rasanya bukan kasih ya, mungkin bahasanya bisa menyokong gitu ya. Nah, karena ada banyak hal selain uang pasti yang membangun hal ini kan gitu ya. Tapi kalau uang nggak bisa menyokong ketiga hal ini, maka uang jadi nggak penting nggak sih? Iya kan? Kalau uang nggak bisa ngasih kita makan, ya jadi uangnya jadi nggak penting dong gitu. Ini sebenarnya jadi uang tuh jangan sampai menjadi tujuan utama, kan itu sekedar angka yang bisa membantu kita buat naik gitu. Semakin banyak uang, semakin cepat juga kita naik gitu.
semakin banyak fasilitas yang bisa kita gunain nih untuk cepat membangun blok-blok ini, blok-blok kebutuhan ini gitu. Tapi uang bukan segalanya gitu. Sebab kalau hanya uang, kita belum tentu bisa membangun semua ini gitu. Jadi, dan ketika kita menaruh uang sebagai blok yang paling atas yang self actualization ini, kita bisa jadi merasa hampa gitu. Sebab kita akan menyadari bahwa dalam taraf tertentu uang tuh nggak begitu berharga gitu ya. Ketika udah memenuhi beberapa kebutuhan kita, kayak di angka tertentu uang tuh udah menjadi ya udah sesuatu yang ya udah aja gitu, karena udah cukup nyaman gitu ya. Dan oke, kita lanjut. Dan kan manusia biasanya tentu dong mau mencapai ketiga blok kebutuhan ini gitu. Nah, tapi gimana sih caranya? Fokusnya tuh ke fondasinya gitu. Yang sering kali dijual orang adalah kan jual mimpi ya kan, jual visi gitu ya. Orang menjual juga gimana caranya diterima dan segala macam, menjual juga tentang safety gitu. Tapi menjual maksudku adalah mempromosikan ya, kayak gimana sih cara. Nah, tapi kita lupa nih sama fondasi itu semua gitu ya. Makanya kita harus fokus ke fondasinya. Nah, fondasi ngomong tentang apa? Tentang 3 komponen utama manusia, teman-teman, yaitu body, mind, and soul. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pertama, tubuh. Tubuh itu berbicara tentang apa? Tentang kesehatan. Nah, ada 3 komponen utama untuk menunjang kesehatan kita. Atau sebenarnya bukan menunjang ya, sebagai penentu justru. Penentu kesehatan kita itu bagaimana tidur kita, bagaimana makanan kita, bagaimana aktivitas kita. Tidur itu sebagai bentuk recovery atau apa ya, penyembuhan ya. Dan kita harus punya durasi tidur yang cukup, which is kalau buat umurannya aku 8 jam ya sampai 10 jam. Terus juga kualitas tidur juga harus baik gitu ya. Fase-fase tidurnya juga kan ada ya, kalau di jam-jam tangan yang pinter tuh dikasih tahu ya berapa kualitas tidurnya melalui fase-fase yang kita alami, fase REM, fase apa gitu ya. Dan yang paling penting, tidur itu harus secara ritmis. Maksudnya jangan sampai kita hari ini tidur jam 10 malam, besok tidur jam 2 malam, besok jam 4 pagi gitu ya. Terus jam 12 malam dan segala macam, tukar. Tubuh tuh bakal berantakan dan bingung, dan secara hormonal akan merusak, akan tidak maksimal gitu ya. Dan ini terkait dengan circadian rhythm, which is Tuhan tuh udah mendesain tubuh kita untuk berfungsi di jam-jam tertentu untuk sebuah fungsi yang spesifik gitu loh. Jadi siang itu buat kerja, malam itu ya buat tidur gitu. Karena kita orang sebagai golongan makhluk hidup yang diurnal kan, bukan nokturnal gitu. Nah, kemudian kita ngomongin tentang makanan nih, tentang food. Dan food ini itu ibaratnya sebagai ingredient ya, atau apa ya, bahan-bahan yang dibutuhkan atau energi yang dibutuhkan buat tubuh kita bisa berfungsi secara normal gitu ya. Dan syukur-syukur bisa mengoptimasi nih fungsi dari tubuh kita itu sendiri melalui bahan-bahan yang bagus gitu. Contoh kayak orang yang nge-gym, ketika dia konsumsi protein yang cukup banyak dengan diiringi latihan kan, jadi tubuhnya jadi keker gitu ya. Dan sama, dan lucunya kalau yang bisa kita lihat kan cuma otot ya. Tapi kebayangkan orang yang makannya sehat terus, harusnya kalau dibongkar itu otaknya, jantungnya, lambungnya, segala macam. Kebayangkan otaknya tanda kutip berotot gitu, kayak binaragawan gitu ya. Maksudnya in a sense of otaknya sehat banget gitu. Nah, terus yang terakhir penunjangnya itu adalah aktivitas fisik kayak olahraga, karena itu membantu mengimprove ya fungsi dari berbagai organ. Dan kita masuk ke jiwa. Nah, jiwa itu di mana sih? Apakah di dada gitu? Sebenarnya enggak. Jiwa itu sebenarnya di otak, teman-teman. Jadi otak itu mengatur atau meregulasi 2 sektor utama, yaitu secara kognitif sama emosional. Jadi kognitif ini gimana cara membangun fondasi kognitif? Yaitu kita harus belajar nih, upgrade skill kita, memaksimalkan pertumbuhan otak kita dengan neuroplastisitas yang kita punya gitu. Dengan cara apa? Belajar gitu. Nah, kemudian kalau emosional, gimana cara bangun fondasi emosional yang baik? Yaitu kita harus bisa punya EQ yang baik gitu ya. Kalau tadi tentang IQ, ini tentang EQ gitu ya. Supaya kita bisa meregulasi emosi kita, menjaga kewarasan ya, mengontrol diri kita, juga memiliki mental health yang bagus gitu. Nah, yang terakhir, fondasi dalam spiritualitas, yaitu roh, fondasi dalam roh yaitu spiritualitas, yang mana bicara tentang sistem kepercayaan, sense of purpose, tentang tujuan hidup.
Dan ini membantu kita karena memberikan sense of hope gitu ya, ada harapan ke depannya. Terus itu membawa kita ke sebuah motivasi internal gitu, yang kita nggak tahu nih, kayak muncul aja gitu, dan membuat kita bisa bergerak maju. Dan ketiga hal ini itu saling interconnected. Jadi maksudnya ketika yang satu bermasalah, maka yang dua akan terpengaruh juga, kayak gitu. Kita akan lihat contohnya di sini. Gimana sih hubungan ini untuk mencapai ketiga kebutuhan? Gimana hubungan fondasi untuk mencapai ketiga kebutuhan ini yang ada di blok-blok ini? Nah, contoh teman-teman. Contoh aja. Misalnya body kita nggak sehat nih, kita sakit, masuk rumah sakit. Pertanyaannya, bisa kerja nggak? Nggak bisa. Bisa kerja, guys. Dan kita nggak akan nyaman gitu. Sepinter apapun kita, sesehat apapun mental kita, kalau sakit dan kamu dipaksa buat ikut ujian, nilai kamu pasti nggak bakal maksimal dibandingkan kamu yang sehat gitu. Dan itu juga yang menjadi alasan mengapa kalau fondasinya nggak beres, maka yang atas-atas ini akan berantakan gitu. Nah, kebayang juga nggak kalau misalnya orang yang jiwanya rusak, misalnya tukang marah gitu ya, senggol dikit bacok dan segala macam lah, dan otaknya bermasalah pokoknya. Nah, secara mental juga bermasalah. Bayangin dia mau memenuhi kebutuhan sosial tuh kayak gimana gitu. Nggak ada orang yang mau temenan sama orang kayak gitu kan. Dan yang kayak gitu-gitulah. Dan juga kayak misalnya orangnya oke lah, mentalnya oke, tapi secara kognitifnya berantakan. Misalnya nggak bisa berpikir, nggak bisa problem solving, segala macam. Gimana dia mau dapat safety gitu? Orang nggak ada yang mau mempekerjakan orang kayak gitu kan. Orang kan dipekerjakan karena bisa ngasih value. Gimana kalau dia nggak punya skill? Gimana cara dia ngasih value? Gitu kan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita renungin deh. Ini ada intermezzo sedikit. Apa sih hal yang biasanya manusia itu nggak pernah lupa untuk lakukan? Oke? Iya, benar. Jawabannya adalah tidur dan makan. Gitu. Dan yang kita lakukan dalam satu hari ya, itu sebenarnya adalah 10 jam untuk, ini kurang lebih ya, rata-rata manusia ya 10 jam buat makan sama tidur, 14 jam untuk aktivitas. Nah, tapi seringkali kita terlalu fokus sama yang 14 jam ini gitu loh. Kita fokus, gue harus ngelakuin ini, tapi lupa untuk menjaga kualitas tidur dan kualitas makan dia gitu loh. Padahal ini mengambil jatah yang cukup besar ya, hampir 40% gitu. Jadi ini menarik banget kan. Dan jadi kalau aku renungkan ya, jadi di antara tubuh, jiwa dan roh, yang underrated itu adalah tubuh. Karena orang sibuk belajar, sibuk apa, sampai lupa tidur. Itu sangat terjadi kan. Sampai lupa untuk olahraga gitu loh, saking sibuknya nyari duit gitu. Dan ini jadi sumber masalah, sebab mungkin dia nggak sakit sekarang, tapi kita nggak tahu tahun depan gimana, 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana gitu. Dan apakah dia masih bisa cari uang ketika misalnya bajunya berantakan. Kita kan tadi udah ngomongin ya. Nah, itu kan akan sangat sulit gitu. Sorry aku ngomongin cepet ya, karena ini ngejar waktu banget nih. Udah 13 menit. Oke, lanjut. Sekarang kita renungkan lagi saat COVID-19 terjadi gitu ya. Banyak korban yang meninggal gitu. Dan kan yang terjadi adalah dua hal. Ada orang yang di PHK. Ya misalnya kita ambil orang di PHK gitu. Ada dua respons yang bisa orang ambil kan. Pertama, dia maki-maki dan dia marah-marah atas apa yang terjadi atas hidupnya. Atau yang kedua, dia cari solusi kan. Cari solusi dengan cara buka bisnis baru dan segala macam. Nah, biasanya orang yang tidak punya harapan, dia akan berpikir bahwa ya udahlah, ini COVID bakal selamanya. Oh ya udahlah, kayak gue udah nggak ada harapan lagi dan segala macam. Tapi beda, orang yang punya harapan, dia pasti buka. Karena dia punya pengharapan, dia akan mencoba berbagai cara untuk bisa keluar dari masalah ini gitu. Karena dia melihat secercah cahaya gitu. Dan itu yang membedakan orang. Makanya ada orang yang survive bahkan ada orang yang tiba-tiba sukses melejit ya waktu COVID, padahal lagi krisis tuh kayak gitu. Tapi banyak juga orang yang malah terpuruk gitu. Nah, ini ditentukan oleh hope gitu ya. Hope, apakah orang itu punya harapan di tengah uncertainty gitu. Karena sejatinya manusia itu butuh hope dalam ketidakpastian gitu, seperti dalam krisis. Makanya itu spiritualitas juga underrated guys. Kebayang nggak kalau misalnya ngomongin tentang spiritualitas ya, kayak
spiritualis itu misalnya dia orang yang pintar gitu ya, pintar, emosinya yang bagus, sehat juga, tapi spiritualitasnya berantakan. Ketika ada masalah yang menyenggol hidup dia akan mudah untuk putus asa, sebab dia merasa kalau hidup ini ya tidak ada artinya gitu. Karena hidup ini cuma ya udah have fun, cuma senang-senang aja, nggak punya tujuan hidup. Dia berjalan, punya banyak uang betul, tapi dia nggak tahu hidup dia untuk kemana gitu. Dan itu yang akan berbahaya gitu. Dan banyak orang yang bunuh diri karena tidak memiliki fondasi yang kuat di sini gitu. Oke, karena kita udah obrolin tadi bahwa soul itu berpengaruh dengan mind sama body juga gitu. Nah, jadi untuk merap up ini semua, mari kita sama-sama buat bangun kebiasaan baik di dalam body kita, yaitu dengan tidur yang cukup, dengan tidur yang berkualitas, juga dengan makanan-makanan yang bergizi. Ya, benar-benar harus diperhatikan seperti binaragawan. Juga kita harus olahraga nih tiap hari. Dan kemudian kita juga memperhatikan kognitif dan sisi emosional kita. Kita harus belajar setiap hari, membuka ruang untuk tumbuh. Terus juga kita harus belajar untuk meregulasi emosi kita dan segala macam. Dan jangan lupa juga yang penting bahwa kita harus memperhatikan soul kita juga. Apakah kita terkoneksi dengan Tuhan, apakah kita mempunyai pengharapan dan segala macam. Dan ini saya rasa menjadi komponen yang penting untuk bisa mencapai kesuksesan, which is di mungkin banyak orang yang menaruh kesuksesan di blok-blok yang berbeda ya, tapi kebanyakan naruh di blok yang paling atas ini gitu, which is yang bisa kita bangun, yang bisa kita laksanakan dengan cara memaksimalkan fondasi yang kita punya ini, kayak gitu. Oke, semoga ini membantu. Maaf kalau ngomongnya terlalu cepat karena aku mengejar waktu juga, dan ini tiba-tiba 17 menit, I don't know. Ya, oke, sekian dari saya. Maaf juga ini nggak bisa full screen sebab suka error.